Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafal Farabi, NIM 1263 11 2010 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur analisa. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam analisa mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA, dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baik alternatif. Alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Memfokuskan diri pada laba, mempertimbangkan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut tidaklah mencukupi untuk proses pengandalian, kecuali untuk beberapa jenis organisasi jasa tertentu yang jumlah modalnya tidak signifikan. Tujuan penting dari sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Laba sebesar 1 juta di suatu perusahaan yang memiliki modal 10 juta tidak mencerminkan kinerja yang baik dibandingkan dengan laba sebesar 5 juta. Dengan asumsi bahwa kedua perusahaan menghadapi risiko yang sama, kecuali jumlah aktiva yang digunakan ikut diperhitungkan, pihak manajemen senior akan sulit untuk membandingkan kinerja laba dari suatu unit usaha dengan unit usaha yang lain atau dengan unit yang sama di perusahaan lain. Membandingkan perbedaan laba yang mencolok tidak akan berarti jika unit usaha menggunakan sumber daya yang berbeda. Dengan kata lain, semakin banyak sumber daya yang digunakan, seharusnya semakin besar laba yang diperoleh. Perbandingan semacam ini digunakan untuk menilai kinerja manajer unit usaha dan untuk memutuskan cara pengalokasian sumber daya. Umumnya, para manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Atau sebaliknya, mereka harus menghentikan penggunaan aktiva jika laba tahunan yang diperkirakan harus menghentikan penggunaan aktiva jika laba tahunan yang diperkirakan dari penggunaan aktiva tersebut lebih rendah daripada kas yang direalisasikan dari penjualannya. Tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran tersebut di atas. Tingkat pengembalian atas investasi atau ROI adalah suatu rasio perbandingan pembilangannya atau numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutnya atau denominator adalah aktiva yang digunakan. Nilai tambah ekonomi aktiva yang digunakan. Nilai tambah ekonomi EVA adalah jumlah uang, bukan rasio EVA dapat diperoleh mengurangkan beban modal kapital karge dari laba operasi bersih atau net operating profit. Beban modal diperoleh dari perkalian antara jumlah aktiva yang digunakan dengan suatu tingkat tarif
atau rata dalam tampilan besarnya adalah 10%. Ya, yang kedua akan menjelaskan tentang pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya sangat mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Tetapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan. Akan tetapi, kecuali metode penyusutan anuitas atau annuity depreciation dipergunakan, dan hal ini jarang dilakukan dalam praktek sehari-hari. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva dari dasar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan bunga hanya untuk aktiva yang dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Hal tersebut jauh dari memuaskan karena penghematan atau pendapatan aktual dari akuisisi aktiva tetap tidak dapat diidentifikasikan. Sekian dari presentasi saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.